Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NIM 3219020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas sanad yang sudah saya teliti dari hadis yang sudah ditentukan. Hadisnya sebagai berikut. Ada sana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani wal Abdul Yahya qala Yahya ahbarona wa qala akhoroni hadasana Abu Muawiyah anil A'masyi an Abi Sholih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafsawahu an mu'minin kurbata min kurabi dunya nafsawahu anhu kurbata min kurabi yaumil kiamati wa man yasarra ala musyiri yasarrawahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah wa wahu fi aunil abdi maka na abdu fil auni ahihi wa man salaka tariqayal tamisu fihi ilman sahala wa hulahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinata wa ghaziyatuhum rahmata wa haqqat humul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man yattabihi amaluhu lam yusri'u bihi nasabuhu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani, dan lafadz ini milik Yahya. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'masyi dari Abu Sholih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Kemudian adapun sanadnya, yaitu yang pertama Yahya bin Yahya. Nama lengkap Yahya bin Yahya yaitu Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdurrahman bin Yahya bin Hamid At-Tamimi Al-Handoli. Beliau dari kalangan Tabi'ul Atba, kalangan tua. Kunyah beliau yaitu Abu Zakaria, tinggal di kota Hims pada tahun 142 Hijriah dan wafat tahun 226 Hijriah. Adapun pendapat ulama yaitu dari An-Nasai yang mengatakan bahwa Yahya bin Yahya itu termasuk orang yang sikoh. Kemudian pendapat yang kedua dari Abdullah bin Ahmad bin Abihi mengatakan Yahya bin Yahya juga merupakan seorang yang sikoh. Jadi perawi tersebut masuk ke dalam kategori
martabat al-qabul, yang berarti perawi yang tingkatan pertama yaitu sahih. Perawi yang kedua Abu Muawiyah. Nama lengkap beliau yaitu Abu Muawiyah Muhammad bin Hasim At-Tamimi Al-Sa'idi. Beliau mempunyai kunyah yaitu Abu Muawiyah. Lahir pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 195 Hijriah. Beliau juga tinggal di Kufah. Adapun pendapat dari ulama tentang beliau, diantaranya dari Al-Ajali yang mengatakan beliau itu seorang yang sikoh. Yang kedua dari Ibnu Qarazi yang mengatakan beliau seorang yang soduk. Yang ketiga dari Muhammad bin Qasim, beliau mengatakan bahwa Abu Muawiyah termasuk orang yang sikoh hafid. Perawi ini merupakan dalam kategori tingkatan kelima yang berarti hadisnya hasan. Yang ketiga Al-A'masi. Nama lengkap beliau yaitu Sulaiman bin Mihram Al-Sadi Al-Kahali Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'masi. Kunyah beliau yaitu Abu Muhammad. Lahir pada tahun 61 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Beliau tinggal di Kufah, Irak, dan merupakan kalangan dari tabi'in, kalangan terakhir. Adapun pendapat ulama mengenai Abu Muhammad yaitu dari Al-Ajali. Al-Ajali mengatakan bahwa Abu Muhammad itu seorang yang sikoh. Kemudian Ibnu Mu'in juga mengatakan bahwa Abu Muhammad termasuk orang yang sikoh. Dan pendapat ketiga dari An-Nasai yang mengatakan bahwa Abu Muhammad termasuk sikoh sobat. Perawi pada tingkatan ini kualitasnya sahih. Dan perawi yang terakhir ada Abu Sholih. Nama lengkap Abu Sholih yaitu Zakwan bin Abdillah Maula Ummil Mukminin Juwairiyah Al-Hatafaniyah. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Nama kunyahnya yaitu Abu Sholih. Tinggal di kota Madinah dan lahir pada tahun 101 Hijriah. Adapun pendapat dari ulama mengenai beliau yaitu seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Abihi, mengatakan bahwa Abu Sholih termasuk orang yang sikoh. Dan pendapat yang kedua dari Ibnu Mu'in mengatakan bahwa Abu Sholih juga termasuk perawi yang sikoh. Perawi pada tingkatan ini kualitas hadisnya sahih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.